Halo Sobat Gompa dimanapun kalian berada, apa kabar? Di awal drama kita akan bertemu dengan seorang wanita bernama Kim Hye-in. Dia tergolong anak miskin, makanya setiap pulang sekolah dia selalu bekerja paruh waktu di sebuah minimarket. Scene kemudian beralih ke segelintir warga yang sedang berdemo di depan gerbang sekolah elit bernama Cheongdam High School karena sekolah ini tak menerima murid sembarangan. Intinya harus kaya, walaupun ada murid bansos, maka murid itu harus kuat jadi bahan bulian. Selain pamer odong-odong, tas branded, makan dengan sendok mewah, atau juga beli motor mahal, para murid di sekolah ini juga tak tanggung-tanggung kalau memberi hadiah sama pacarnya. Beli baju sweater aja harganya sama dengan beli angkot. Wajib. Kayaknya orang tua mereka pada pesugihan semua ini. Perkenalkan wanita ini namanya Baik Jana. Dia adalah anak konglomerat sekaligus murid yang paling berpengaruh di sekolah ini. Dia dipanggil guru karena dianggap telah melakukan perundungan terhadap para murid bansos yang masuk sekolah ini. Padahal ayah Jana dan petinggi sekolah sudah menandatangani surat anti perundungan di sekolah. 여기 증거까지. Namun tiba-tiba para murid lainnya masuk ke ruangan itu untuk membela Baik Jana. Baik Jana mengingatkan si guru tentang komputer yang dipakainya merupakan produk dari perusahaan ayahnya. Dan sekolah ini adalah sekolah bangsawan modern dan dia merupakan anggota kerajaannya. Jadi jangan pernah macam-macam dengan dirinya. Ya, seangkuh-angkuhnya Baik Jana suatu saat pasti akan mendapatkan musuh yang sepadan. Dan inilah orangnya yang nanti akan melawan Baik Jana, tidak lain dan tidak bukan dialah Kim Hye-in. Tapi sebelum lanjut, Shin terlebih dahulu akan mundur ke 3 bulan sebelumnya ketika Hye-in masih bersekolah di sekolah Senwo. Pulang sekolah, Hye-in naik bis sambil melihat-lihat berita tentang sekolah elit bernama Cheongdam High School. Lalu turun di komplek perumahan elit untuk memberikan les privat kepada salah seorang murid SMP yang kelak ingin bersekolah di sekolah elit tersebut. 거의 면접 왔는데요. Yang punya rumah berkata kalau guru les anaknya ini ternyata aslinya lebih muda daripada foto CV-nya. Saat Hye-in mengambil kue semprong yang disajikan, yang punya rumah langsung menghinanya dengan menyebut Hye-in sebagai orang miskin yang beruntung karena bisa mencicipi kue semprong termahal di Korea. Bahkan satu bijinya saja bisa lebih mahal dari 10 kilo harga kicimpring. Ajig, sombong. Membuat Hye-in gak jadi memakannya. Si ibu sombong ini meminta Hye-in mengajar anaknya sewajarnya saja karena sebenarnya dengan koneksi yang dia punya, dia bisa dengan mudah memasukkan putrinya ke sekolah elit tersebut. 어차피 돈이랑 인맥으로 가는 학교. 무슨 말인지 알죠? Sepulang ngajar, Hye-in langsung kembali ke minimarket, menunaikan tugasnya menjadi pekerja paruh waktu. Sebagai informasi, harusnya yang menjadi guru les tadi adalah Sonju. Ini dia orangnya, tapi karena Hye-in butuh uang tambahan, makanya Sonju berikan saja tugas itu kepada Hye-in. Nah, meskipun Sonju ini orangnya agak jorok, mandi juga seminggu sekali, itu pun kalau punya sampo, tapi dia merupakan mahasiswi Hankuk, salah satu perguruan terbaik di Korea. Keesokan harinya di sekolah, Hye-in mendapat kabar buruk dari wali kelas kalau beasiswanya untuk mengikuti kemah bahasa di Selandia Baru dicabut sekolah. Dikarenakan ada seseorang yang lebih layak atau dengan kata lain lebih tidak mampu dari dirinya. Hye-in sebenarnya masih bisa mengikutinya asalkan bersedia membayar biaya setengahnya aja sebesar $3.500.
membuat Hyein kebingungan karena dia tidak punya uang sebanyak itu. Apalagi teman-teman yang lain melenyapkan keikutsertaannya di kemah bahasa itu. Untuk menutupi kemiskinannya, Hyein menjawab kalau program sekolah itu biasa aja dan tidak terlalu berarti buat dirinya. Makanya dia memutuskan untuk tidak ikut saja. Saat pulang sekolah, dia melihat ayahnya lagi nonton TV sambil memijit kakinya karena pulang kerja ayahnya selalu berjalan kaki. Hyein menyarankan agar sang ayah naik taksi saja kalau pulang, toh biayanya juga gak mahal-mahal amat. Tapi ayahnya berkata kalau orang tuh harus hidup sesuai dengan kemampuannya. Hyein tambah kesal karena kakaknya hanya bisa bermalas-malasan tidur di kamar dirinya. Besoknya sepulang sekolah, Hyein kembali mengajar les, tapi anak bernama Nayeon ini malah asik foto-foto memperlihatkan tas barunya di depan Hyein. Padahal menurut Hyein, Nayeon sudah memiliki tas seperti itu sebelumnya. Nayeon menjawab bahwa tas yang dulu merupakan edisi terbatas, sedangkan yang satunya adalah brand yang paling laris. Saat melihat harganya, Hyein terkejut karena itu seharga dengan biaya kemah bahasa di Selandia Baru. Dengan sedikit syirik, Hyein berkata kalau dia tidak akan pernah membuang-buang uang hanya untuk beli tas seperti itu. Mendengar catukan Hyein, di luar dugaan Nayeon menawarkan satu tas miliknya itu kepada Hyein. Tentu saja Hyein terkejut, berencana akan menjual tas itu untuk biaya kemah bahasa. Tapi, ini 없으세요? Ani. Ya, Nayeon ternyata hanya ngeprank saja, mengingat perkataan ibunya kalau sebenarnya orang-orang yang meremehkan barang mahal itu bukan karena dia tidak ingin memilikinya, melainkan ketidakmampuannya dalam membeli barang mahal tersebut. Lalu malamnya mengeluh pada Sonju tentang kehidupan ini yang dirasa tidak adil. Tapi Sonju menanggapinya dengan santai aja sambil menceritakan teman kampusnya yang terlihat kaya tapi tak mau disebut orang kaya. Membenarkan kalau hidup ini tidak adil dan kotor bagi orang seperti Hyein yang selalu mengharap balasan atas kerja kerasnya. 그냥 지상한 구석이 있다. 너처럼 아등바등 열심히 사는 점. Well. Seperti biasa, besoknya sepulang sekolah, Hyein kembali pergi ke rumah besar itu untuk mengajar Nayeon. Bosan menunggu anak manja itu, belum juga nongol-nongol, Hyein iseng-iseng mengambil tas yang kemarin, memfotonya, lalu mengupload ke sosial medianya dengan caption, "Apa bagusnya sih tas seperti ini? Kok harganya bisa mahal?" Tak lama kemudian, Nayeon pulang dan Hyein langsung menyimpan kembali tas itu di lemarinya. Tak diduga foto uploadan di sosial medianya itu viral di sekolah, sehingga teman-temannya menyangka kalau Hyein hanya pura-pura miskin, padahal dia adalah anak orang kaya. 차상이었다는 것도 어이가 없는데 진짜로 지원받아서 가는 주제. 찐 부자였으면서 그동안 왜 대신 떨었냐? Karena penasaran, Hyein pun segera masuk toilet lalu membuka Instagramnya, dan benar saja banyak orang yang mengomentari postingannya itu. Bahkan pengikut di sosial medianya pun meningkat drastis. Hal itu membuat teman-temannya penasaran, ingin bertanya langsung apakah benar Hyein adalah anak orang kaya. Dengan hakul yakin, Hyein menjawab bahwa dia sebenarnya adalah 사실 다 금수저야. Nah, karena udah terlanjur ngaku jadi orang kaya nih, si Hyein sengaja datang ke rumah Nayeon lebih awal karena dia ingin mengupload foto-foto baru di sosial medianya dengan barang-barang hasil pinjam. Boha eban. Kita beralih ke sekolah Cheongdam, geng berlian pimpinan baik Jena kini sedang menginterogasi para siswa bansos karena dia mengira merekalah yang melaporkan perundungannya selama ini kepada guru BP. Saat melihat orang yang dicintainya ikut diinterogasi, Doeun langsung pergi meninggalkan gengnya.
Salah satu murid bansos bernama Min Sol mempertanyakan alasan kenapa mereka diinterogasi seperti ini, padahal mereka benar-benar sering dibully. Baik Jena pun langsung berdiri, menyuruh teman-teman gengnya agar nyebur sendiri karena mereka tak becus menginterogasi. Kemudian menjawab pertanyaan si Min Sol, apa kesalahan mereka? 그렇게 태어난 게 잘못이잖아. Sementara itu, Yein lagi-lagi dikomentari teman-temannya karena sekarang Yein lebih sering mengupload barang-barang branded di sosial medianya. Mereka ingin kali-kali Yein memakai barang brandednya itu ke sekolah. Karena dirasa gak mungkin, untungnya Yein teringat dengan cerita Sonjun waktu itu tentang temannya yang orang kaya tapi tak mau disebut kaya. 아반떼를 끌어도 놀라운 상황에 태어나서 용돈을 받았어본 적이 한 번도 없대요. Yein yang terinspirasi dari kisah itu menjawab kalau dirinya sebenarnya tidak pernah diberi uang saku oleh orang tuanya dan belajar harus menafkahi dirinya sendiri. Sedangkan barang-barang branded yang selalu dipamerkan dirinya di Instagram merupakan pemberian wajar dari orang tuanya. Tapi sayang, dia tidak berniat membawanya ke sekolah karena itu akan mengundang pencuri untuk datang ke sekolah ini. Wow, pandai sekali berbohongnya Ratu Waduk ini ya. Pernyataannya itu membuat teman-temannya begitu mengagumi Yein lalu menyarankannya mengupload lebih banyak postingan agar pengikut Yein tambah banyak dan bisa dapat tambah uang dari iklan serta sponsor. Jelas dong Yein langsung terkejut mengetahui kalau postingannya bisa menghasilkan uang. Balik lagi ke sekolah Chonggam saat guru sedang menerangkan di depan, baik Jena malah enak-enak tidur di belakang. Guru bernama Hamin Hee ini langsung menegurnya karena dianggap itu tidak sopan. Namun di luar dugaan, meskipun tidak mengikuti pelajaran, on executive purpose is a trans and the IRD case is wonderful. Ternyata dia sudah hafal dengan materi pelajaran itu, bahkan dia lebih fasih daripada gurunya. Membuat Hamin Hee langsung terdiam, mau marah tapi kan pintar. Sedangkan Yein lagi-lagi datang lebih awal ke rumah Nayeon butuh uploadan agar dia bisa mendapatkan uang dari iklan di Instagram. Bahkan sekarang, dia berani masuk ke ruangan lain untuk mencari sesuatu yang bisa dipamerkan. Dia sempat kepergok oleh si bibi ART, tapi untungnya Yein langsung beralasan kalau dia tersesat saat mau ke toilet. Bukannya segera ningkah, Yein malah diam terperangah saat melihat baju seragam yang berada di dalam shopcase itu. Yah, bagaimana tak terperangah kalau seragam itu adalah seragam sekolah Chonggam, sekolah idaman para kaum cabe-cabean. Bibi ART menjelaskan kalau seragam itu sengaja dipesan terlebih dahulu karena untuk membuatnya dibutuhkan bahan-bahan langka, benang yang terbuat dari bola kasur, serta kain yang berbahan dasar taira gaji. Hal itu semakin membuat Yein tak sabar ingin segera menguploadnya di sosial media. Sialnya, Nayeon tiba-tiba pulang menanyakan baju seragam yang baru saja mendarat di rumahnya kepada pembantunya. Di lain sisi, Yein kesulitan melepas baju itu hingga dia terpaksa sembunyi di bawah kasur. Tapi Nayeon yang membuka isi HP itu langsung terkejut melihat notifikasi Instagram Yein dipenuhi dengan komentar karena mengupload barang-barang yang ada di rumahnya. Karena udah tanggung ketahuan, Yein pun langsung minta maaf, baik soal identitasnya sebagai Sonju ataupun tentang uploadan sosial media yang selama ini dia lakukan. Untungnya, Nayeon bersedia memaafkannya, tapi tentu saja hal itu tidaklah gratis.
우리엄마한테 이러는 것만은 참아줄게. 저한테 잘못한 거는 갚으셔야죠. Ya, Yein setiap hari dituntut harus mengerjakan tugas sekolah Naeon di sela-sela kerja paruh waktunya. Dan Sonju yang gak tahu apa-apa terpaksa ikut membantu juga meskipun dia sedikit menggerutu karena gara-gara kelakuan konyol Yein dia jadi ikut sibuk ngerjain PR bocah SMP. Tak hanya mengerjakan PR, Yein juga harus nemenin Naeon belanja lalu merapihkan semua baju yang terlihat acak kadut di kamar Naeon. Bahkan koploknya lagi, Yein harus mengerjakan PR teman-temannya, padahal Yein sendiri sebentar lagi akan ujian. Pokoknya, tenaga dan pikiran Yein terkuras habis oleh tugas yang diberikan Naeon kepadanya. Besoknya saat mau ujian, Naeon tiba-tiba menelepon sambil nangis, menyuruh Yein untuk mengantarkan naskah ujian wawancara yang tertinggal di rumahnya. Jika tidak mau, maka dia akan bunuh diri dan melaporkan semua kebohongan Yein kepada ibunya. Alhasil, Yein pun terpaksa pergi ke rumah Naeon lalu mengantarkan naskah itu ke sekolah Cheongdam. Namun setelah diberikan, naskah itu malah dibuangnya karena Naeon sengaja melakukannya hanya untuk senang-senang saja. Boa edan. Hal itu membuat Yein sedih, padahal dia sudah rela tidak mengikuti ujian hanya untuk mengambil naskah tak berguna itu. Saat sedang sedih seperti itu, datanglah seorang siswi sekolah Cheongdam bernama Dara menawarkan ikat rambut agar Yein bisa membasuh mukanya. Yein melihat ada tulisan jahil di baju Dara, mengejek Dara sebagai siswa miskin. Tersulut emosi oleh tulisan tersebut, karena dia juga merasa siswi miskin, Yein nekat masuk ke ruangan wawancara, lalu Oke Sobat Kopa, sebelum lanjut ke acara siraman tadi, terlebih dahulu kita flashback ke belakang saat Baek Jena dengan geng berliannya menginterogasi para murid bansos yang diduga melaporkan perundungannya kepada guru BP. Dan ternyata benar, Dara adalah salah satu siswi yang selalu dirundung oleh para murid kalangan atas. Perundungan yang selama ini diterima oleh para murid bansos membuat salah satu dari mereka bernama Min Sol nyerah lalu memutuskan untuk keluar dari sekolah. Meskipun Dara menginginkannya untuk bertahan. 그냥 친구라고는 없는 줄 알았는데. 같은 기획 있는 동기잖아. 정도 일찍 친해졌으면 좋았을걸. 이만 갈게. Dara sudah mencoba menelepon pihak komite sekolah, tapi gak ada respon sama sekali dan menganggap perlakuan para murid bangsawan itu masih bisa dikatakan biasa-biasa saja. Jadi, tulisan yang ada di punggung Dara tersebut merupakan hukuman setelah dia dituduh melaporkan kelakuan Baek Jena bersama geng berliannya. Dara sih biasa saja karena dia udah terbiasa dengan hal semacam itu. Beda halnya dengan Yein yang langsung marah. Sebelum menyiram Naeon, Yein sempat menanyakan ruang wawancara itu kepada Baek Jena, tapi Baek Jena tak mau menjawabnya. Sampai pada akhirnya dia mendatangi pusat informasi sambil membawa ember, menanyakan di manakah tempat wawancara itu dilakukan. Setelah diberitahu, Yein langsung masuk ke dalam dan mendapat kabar anaknya dimandiin di ruang wawancara, sang ibu langsung memarahi habis-habisan Yein di depan umum. Apalagi saat direktur sekolah memberi bocoran kalau kejadian tadi akan mempersulit Naeon diterima di SMA Cheongdam. Membuat ibu Naeon langsung mengancam akan mempersulit hidup Yein jika anaknya sampai gak bisa masuk ke SMA Cheongdam. Semua perbuatan Yein itu rupanya sudah diketahui pihak sekolah dan diancam akan dikeluarkan dengan tuduhan kasus pemalsuan identitas, membuat onar di sekolah lain, dan juga pencurian barang-barang berharga.
Tak hanya itu, Yein juga terus mendapat gunjingan dari teman-temannya karena mereka merasa ditipu oleh pengakuan Yein sebagai anak orang kaya. Di tempat lain, sepasang kekasih Wojin dan Min Hyul-hee penasaran dengan anak yang memakai baju seragam Chongdam, tapi mereka sama sekali belum pernah melihat wajah siswi ini secara langsung. Baik Yana yang melihat akun itu pun nampak jijik, berkata kenapa orang-orang miskin macam ini selalu ingin pamer di sosial media, padahal dirinya yang benar-benar anak sultan malah merasa biasa saja. Tapi tak lama kemudian, akun Hyein itu pun langsung terkunci karena banyaknya komentar negatif. Namun meskipun demikian, hal itu tak menyurutkan teman-temannya untuk terus memojokkan Hyein. Tak lama setelah itu, Nayeon memberi pesan ancaman akan mengadukan Sonju juga ke jalur hukum karena dia sudah berani meminjamkan kartu identitasnya kepada Hyein. Jelas dong Hyein panik, berniat segera meninggalkan ruang kelas, tapi salah satu temannya meminta Hyein untuk meminta maaf terlebih dahulu kepada teman-temannya. 가난한 주제에 금수저인 척해서 됐어? Hyein ternyata menemui direktur sekolah Chongdam meminta maaf atas perbuatannya kemarin di ruang wawancara. Berharap si direktur bisa memaafkannya lalu menerima Nayeon sebagai murid sekolah Chongdam. Si direktur menjawab harusnya Hyein meminta maaf kepada Nayeon beserta keluarganya karena kedatangan Hyein kemari sama sekali tak akan mengubah keputusan pihak sekolah. Menyuruh ajudannya untuk mengeluarkan Hyein. Sebelum pulang, Hyein meminta izin dulu pada ajudan si direktur kalau dia ingin pergi dulu ke toilet. Secara kebetulan, di toilet wanita itu ada murid yang sedang ngudud bernama Lee So-mang. Tapi karena ada suara wanita yang sedang nangis, So-mang langsung keluar secara diam-diam. Hyein mengancam akan melaporkan So-mang ke polisi karena disangka lagi ngintip. So-mang menjelaskan kalau dia hanya ikut merokok saja, lagian toilet ini sudah tidak dipakai lagi, berhubung suka adanya bau-bau mistis di lubang kloset. So-mang baru ngeh kalau Hyein adalah wanita yang kemarin membawa ember. Karena pada saat itu, dia sedang bertugas menjadi pegawai sukarela sekolah. 아니 세상 전체 어느 누가 문주와 양동이를 내 인생 조진인데 썼다. 어쩔래? Setelah pura-pura akan pulang pada satpam, Hyein nyatanya balik lagi ke sekolah dibantu oleh So-mang. Sebagai bantuan tutup mulut karena Hyein tidak jadi melaporkannya ke polisi. So-mang memberitahu Hyein kalau mobil merah itu adalah milik si direktur. Artinya, si direktur belum pulang dan Hyein bisa memohon lagi kepadanya sebentar lagi. Tapi So-mang lupa jika si direktur memiliki beberapa mobil lain. 가끔 타면 세컨카도 있는데 말을 해줬어. Alhasil, Hyein ketiduran hingga 2:30 pagi. Tapi mobil merah itu masih tetap ada. Namun ketika Hyein memutuskan untuk pulang, tiba-tiba itu adalah darah yang dijatuhkan seseorang dari atas. Tragedi itu langsung tembus ke telinga si direktur, di mana ajudannya memberitahu kalau jatuhnya korban bukan atas kehendak sendiri, melainkan sepertinya ada seseorang yang mendorongnya. Tapi si direktur santai aja, toh korbannya adalah siswi bansos, menyuruh ajudannya menghapus CCTV
sedangkan dia akan membuat pernyataan jika tragedi itu dilakukan korban semata-mata sudah tidak kuat lagi menanggung beban akademik. Masalahnya, ajudan itu memberitahu bahwa peristiwa itu memiliki seorang saksi, yaitu Hye-in, yang kali ini sedang bersama polisi. Bekerja, saja. Hye-in juga mengiyakan pertanyaan polisi bahwa dia melihat seseorang di atas gedung setelah jatuhnya Dara. Setelah dijadikan saksi mata, Hye-in berniat pulang dulu ke rumah, bahkan ketiduran di dalam bis karena kurang tidur. Sesampainya di rumah, Ibu Nayeon tiba-tiba sudah ada di depan rumahnya bersikap ramah. Bagaimana tidak, karena katanya si direktur akan menerima Nayeon di sekolah Cheongdam asalkan dapat persetujuan dari Hye-in. Wah, ada apa ini? Jangan-jangan ada udang di balik cangcut. Ibu Nayeon memohon agar Hye-in bicara yang baik-baik tentang Nayeon pada si direktur agar Nayeon bisa sekolah di sana. Berjanji akan membersihkan nama Hye-in di sekolahnya dan menganggap kalau semua ini hanyalah salah paham saja. Ya, wajar sih kalau orang-orang kaya ingin menyekolahkan anaknya di sekolah Cheongdam. Selain karena gengsi, mereka juga kemungkinan besar akan mendapatkan koneksi baru bisnis mereka. Karena yang bersekolah di sana hampir 90% adalah para konglomerat. Di rumah, Hye-in mendapat omelan dari ayahnya karena semalaman dia tak pulang-pulang. Bukannya merasa bersalah karena sedang stres, Hye-in malah meminta sang ayah agar tidak ikut campur karena dia akan menyelesaikan masalahnya sendiri. Lagian, percuma aja ngomong, toh ayahnya tak akan bisa diandalkan karena dia sama sekali gak punya koneksi. Hye-in dibuat terkejut saat dia sedang mengisi baterai HP-nya karena banyak sekali notif pesan dan panggilan tak terjawab di HP-nya. Bukan karena ditagih pinjol, melainkan pesan dari si direktur sekolah Cheongdam yang menyuruhnya untuk menelepon balik biar semuanya sama-sama untung. Entah apa yang mereka bicarakan, yang jelas Hye-in langsung pergi setelah berbicara panjang lebar dengan si direktur. Sementara itu, Min-sol menjenguk Dara di rumah sakit, lalu bertanya apakah ada murid lain yang menengok Dara selain dirinya. Ibu Dara menjawab, pernah ada seseorang, bahkan mengaku kalau dirinya adalah teman dekat Dara. Membuat Min-sol bingung. Karena setahu dirinya, murid bansos yang bersekolah di Cheongdam jarang sekali memiliki teman. Kita beralih ke sekolah Cheongdam, seorang murid bernama Do-eun terlihat berdiri di depan garis polisi tempat kejadian Dara terjatuh. Sedangkan Somang yang lagi bertugas menjadi anggota sukarela coba menerangkan tentang sekolah Cheongdam kepada calon murid yang sudah memenuhi syarat. Tapi dia dah banyak ngomong soal fasilitas sekolah. Dia hanya mengingatkan kalau di sini masih berlaku strata sosial di antara para murid. Dengan kata lain, yang terpenting di sini adalah kekayaan dan juga koneksi yang orang tua mereka miliki. Jadi, jika orang tua murid memiliki kekayaan yang sedikit, apalagi masuk ke sini lewat jalur pendidikan kesetaraan seperti halnya Dara dan Min-sol, maka murid tersebut harus kuat mental dan juga tahu diri. Satu lagi info penting yang harus calon murid tahu bahwa di sini ada seorang ratu dari golongan berlian yang tidak lain adalah Baek Jena. Tak ada seorang pun murid di sini berani melawannya karena orang tuanya memiliki kekayaan yang luar biasa dan koneksi yang tak bisa dilampaui oleh orang tua lainnya. Jadi jangan coba-coba mengusiknya jika nasib si calon murid tak ingin berakhir seperti Dara. Di ruangan berbeda, terlihat seorang murid kalangan atas sedang membuli seorang siswa dari kalangan rendah. Tapi koploknya, si direktur sama sekali gak peduli dan dia malah menyapa murid kalangan atas tersebut karena bapaknya merupakan koneksinya juga. Nyir, gak kebayang kalau saya sekolah di sana ya, pasti habis dibully juga. Karena pekerjaan ayah saya hanya sebagai calo, sobat kompak. Calo jual beli laut dan senjata nuklir.
Doen tak sengaja melihat kertas daftar para murid baru yang akan masuk ke sekolah Cheongdam, di mana 2 di antaranya masuk lewat jalur pendidikan kesetaraan, dan salah satunya adalah Kim Hye-in. Di sekolah Sunwoo, para murid yang belum tahu Hye-in akan pindah sekolah menyangka kalau Hye-in akan mengundurkan diri. 야, 김혜인, 넌 끝까지 네가 뭘 잘못했는지 하나하나를 부끄럽게 생각한 네 행동이 잘못이고 쪽팔린 짓이라고. Namun mereka sangat terkejut saat mendengar kabar bahwa Hye-in akan pindah ke sekolah Cheongdam. Setelah terdaftar jadi murid Cheongdam, Hye-in langsung keluar kerja di minimarket karena setahu dia tak ada murid di sekolah Cheongdam yang bekerja paruh waktu seperti dirinya. Hanya saja Son Yu masih bingung kenapa tiba-tiba saja Hye-in bisa masuk ke sekolah elit itu. Apa jangan-jangan ada kesepakatan antara Hye-in dengan direktur sekolah? Hye-in tentu saja menampiknya, menjawab kalau dia sudah menghabiskan semua tabungannya demi masuk ke sekolah tersebut. Dan sebagai perpisahannya, Hye-in akan mengajak Son Yu makan asin tulang di restoran elit. Setelah seragamnya tiba, Hye-in memaksakan diri belanja sepatu mahal untuk menopang penampilannya ketika sekolah nanti. Dan karena dia lagi pakai seragam elit, maka gayanya pun harus terlihat seperti orang kaya. 되게 넘을 텐데? 외상품 가격이 비싼 알아요. 그냥 이걸로 주세요. Padahal biasanya kalau di emperan dengan harga segitu, dia bisa membeli 10 pasang sepatu. Tanpa Hye-in sadari, terlihat seseorang terus mengawasi dirinya. Hingga tak lama setelah itu, 주는 장식으로 좀 말려만 죄송하면 다요? Hye-in yang khawatir dengan sepatu emennya kenapa-napa, langsung membersihkannya di toilet. Menemukan sebuah surat yang isinya bisa kalian baca sendiri. Yakin kalau ini pasti perbuatan perempuan itu, segera mencarinya keluar. Karena tidak menemukan perempuan itu lagi, Hye-in balik ke toilet untuk mengambil sepatunya kembali. Sialnya sepatu itu sudah tidak ada di tempat. Lalu tiba-tiba muncullah seseorang memakai sepatu yang sama dengan sepatu miliknya. Dan itu adalah Baek Jena. Hye-in yang belum tahu siapa Baek Jena terus menuduhnya sebagai pencuri, bahkan berani menjambak rambutnya. Sebelum lanjut, ada baiknya kita mengetahui dulu kejadian sebelum pergelutan itu terjadi. Jadi, di toko yang sama saat Hye-in belanja sepatu, di ruang berbeda kebetulan Baek Jena juga sedang membeli sepatu. Tapi tentu saja dengan pelayanan berbeda karena Baek Jena membeli sepatu dengan pelayanan VIP. Coba kalau beli dalaman, pasti lebih asik nih. Tiba-tiba saja dia merasa kesal karena harus bertemu dengan guru sekaligus calon ibu tirinya yaitu Ha Min-hee. Jena kesal karena menganggap Ha Min-hee mencintai ayahnya hanya untuk memperoleh kekayaan ayahnya saja. Bukan tanpa alasan, Jena mencontohkan baju yang akan dibeli oleh Ha Min-hee ini, yang harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan gajinya sebagai guru. 내가 너네 같은 것들을 왜 인간이야로 취급하는 줄 알아? 불쌍하기라도 봐줬지. Tak lama setelah itu, ayahnya menelepon, tapi dia gak mau ngangkat. Karena dia menduga akan dimarahi ayahnya setelah tadi ngomelin Ha Min-hee. Jadinya, dia menyuruh asistennya pulang duluan, sementara dia pergi ke toilet, menangis sambil menenangkan diri sejenak. Namun setelah keluar, Hye-in ujuk-ujuk menuduhnya pencuri, dan inilah yang terjadi. 뭐야? 어렵게 뭐? 이럴 땐 보통 발뺌부터 하는 게 순서 아닌가? 내가 누군 줄 알고. 학교에서 웬만하면 내려놓듯이 그냥 가! 너 뭐야? 이게 아야!
Setelah berhasil merampok sepatu dari baik Jena, Hye-in kembali ke toko meminta si pelayan agar memberinya dus yang baru. Tapi si pelayan menolak, kecuali Hye-in mau mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk mengganti dusnya. Alhasil, karena udah tidak punya uang lagi, Hye-in terpaksa membungkusnya dengan kantong kresek. Lain halnya dengan Jena yang terpaksa pulang nyeker karena sepatunya dibegal Hye-in plus hidung yang mimisan. Kita beralih ke si Do-eun yang diam-diam masuk ke ruang kerja ayahnya dan melihat ada berkas Hye-in di mejanya. Tapi saat mau keluar, dia malah berpapasan dengan ayahnya yang ternyata si direktur. Untungnya Do-eun tidak panik, pura-pura habis meminjam buku bacaan. Lalu bertanya kenapa ayahnya baru pulang. Ayahnya menjawab kalau dia habis nyelesain masalah Lee So-mang, anak seorang pastor. Berharap anaknya tidak berteman dekat dengannya di sekolah. Entah apa yang sudah dilakukan Lee So-mang karena wajahnya terlihat habis dipukuli. Singkat cerita, hari pertama masuk sekolah pun tiba. Hye-in dengan sepatu emennya melangkah masuk ke sekolah impiannya itu. Saking komplitnya fasilitas di sana, Hye-in menyebut dirinya sedang berada di dunia baru. Di ruangan lain, Wojin lagi sok romantis memberikan hadiah kalung untuk pacarnya Min Yul-hee. Tapi saat mau mesum, baik Yena tiba-tiba datang sambil marah-marah. Karena semalam dia habis gelut dengan siswi pindahan. Berjanji akan membuat sekolah ini seperti neraka baginya. Hye-in sendiri lagi senang-senangnya karena dia baru saja dibuatin kartu tanda siswa oleh bagian tata usaha. Tak disangka, di sana dia bisa bertemu lagi dengan So-mang yang masih dihukum menjadi sukarelawan siswa. Lalu mengajak Hye-in untuk berkeliling sekolah. Tapi, dengan gaya yang sok cool ala-ala Panglima Tiang Pang, Do-eun mengajak juga Hye-in ikut bersamanya. Jadinya, mereka berdua rebutan ingin membawa Hye-in. Di luar dugaan, Hye-in memilih ikut bersama Do-eun, tapi hal itu tak sedikit pun membuat So-mang kecewa. Justru dia menganggap kalau Hye-in adalah orang yang menyenangkan. Do-eun mengajak Hye-in ke taman, rupanya hanya untuk memberi nomor kontaknya saja kalau Hye-in mengalami kesulitan di sekolah ini. Setelah itu, Hye-in pun kembali masuk ke dalam sambil melihat-lihat Instagram Do-eun, di mana salah satu fotonya memperlihatkan dua tangan berbeda dengan gelang yang sama. Artinya, Do-eun sudah memiliki kekasih. Lagi asik-asiknya kepoin sosmed si Do-eun, tiba-tiba. Hanya saja, tabrakan itu sepertinya tak asing buat dirinya. Apa jangan-jangan orangnya sama dengan yang menabraknya di mall? Namun yang paling mengejutkan adalah saat Hye-in membuka isi lokernya. Ya, itu adalah sepatu emen dirinya disertai dengan salam ancaman. Sadar kalau sepatu yang dia pakai bukanlah miliknya. Setelah itu, dia pun masuk ke ruangan kelas, tapi teman-teman kelasnya sudah siap merundungnya sesuai dengan yang diperintahkan oleh baik Yena. 무슨 병신 같은 소리를 하는 거야? 기준춤이지. Menyadari kalau dirinya dalam bahaya, dia langsung menemui si direktur lalu meminta pertanggungjawabannya karena dia telah menawarkan Hye-in sekolah di sini yang hampir saja membuatnya celaka. Si direktur menjawab kalau dia hanya menawarkan saja dan dia menolak bertanggung jawab atas kehidupan Hye-in selama di sekolah. Karena itu di luar perjanjian. Dari dulu, si direktur sengaja memberikan surat tawaran kepada Hye-in kalau dia berminat di sekolah ini. Asalkan Hye-in mau tutup mulut kepada polisi tentang siapa orang yang mendorong darah dari atap sekolah. Sekarang, si direktur akan memberikan pilihan lagi
mau tetap sekolah di sini tapi konsekuensinya tanggung sendiri, atau dia akan kembali ke sekolah lamanya dengan cerita yang menyedihkan. Hye-in pun langsung terdiam lalu memilih keluar lewat jendela si direktur. Namun dia langsung dihampiri oleh Baek Jena beserta puluhan anggotanya. 한 날에 애들이 단체로 미쳐서 날뛰는 게 지금 학교가 왜 이 사단이 났는가? 지가 대체 누군데? 나 백젠한테 걸린 이상. Setelah mengetahui kalau orang yang ada di hadapannya adalah Baek Jena, dia baru sadar kalau dia sudah berhadapan dengan orang yang salah. Karena setahu dia, Baek Jena adalah seorang remaja paling berpengaruh di Korea. Membuat hidung Baek Jena langsung mimisan. Saat Hye-in tidak tahu lagi harus ngumpet di mana, tiba-tiba seseorang menariknya masuk ke dalam ruangan dan wanita tersebut bernama Oh Si-an. Tak hanya itu, Oh Si-an juga memberi pinjaman sepatu karena Hye-in sudah kehilangan sepatunya. Hye-in lalu mengucapkan terima kasih, tapi dia harus buru-buru keluar, takutnya Oh Si-an jadi kena masalah gara-gara menolong dirinya. Hye-in yang ketakutan karena dia terus diincar oleh geng berlian, coba meminta bantuan pada Doan. Karena Doan sudah berjanji akan membantunya jika Hye-in dalam kesulitan. Tapi masalahnya, dia sudah ketahuan dan para murid kelas atas itu pun bersiap merundung Hye-in. Entah setan apa yang merasuki Hye-in karena tiba-tiba saja dia berani loncat ke lantai bawah. Untungnya keburu ada Doan yang menyelamatkannya. Wajib, kayak di film-film aja ya. Penyelamatan Doan itu membuat semuanya terkejut, tak terkecuali Baek Jena. Kenapa Doan mau melindungi siswi dari kalangan bawah? Apa karena dia mencintainya? Jika dugaannya benar, maka apa yang diucapkan Ha Min-hee juga benar kalau cinta sebenarnya tidak memandang strata sosial. Secara kebetulan ayahnya menyuruh Jena untuk makan siang bersama, tapi Jena langsung gak nafsu makan setelah melihat Ha Min-hee ada juga di sana. Ayahnya sengaja mengundang makan agar Baek Jena bisa lebih dekat dengan calon ibu tirinya. Tentu saja Jena tak suka hingga adu bacot pun terjadi. Ha Min-hee berusaha menenangkan sambil berkata bahwa sekarang mereka tidak boleh saling membenci karena sebentar lagi mereka akan jadi keluarga. Memberitahu Jena bahwa sebentar lagi dia akan memiliki adik. Jelas dong Jena terkejut. Kapan mereka membuat anaknya, kok dirinya bisa tercolongan? Sementara itu di atap sekolah, Doan dan Hye-in terlihat sedang ngobrol. Doan mengaku kalau dia adalah anak direktur sekolah ini. Kalau Hye-in mau, dia bisa membelikan baju baru buat Hye-in. Karena baju yang dipakainya terlihat sudah kotor. Seketika Hye-in teringat dengan masa kecilnya, di saat temannya ingin menjadi Cinderella, dia malah ingin jadi orang kaya. Padahal dengan menjadi Cinderella, otomatis dia akan menjadi orang kaya. Karena akan menikah dengan seorang pangeran tampan dan juga kaya raya. Namun ternyata Doan menolong Hye-in bukan karena Doan mencintainya, melainkan dia ingin tahu siapa sebenarnya orang yang mendorong kekasihnya, Dara. Karena dia tahu inilah alasan kenapa ayahnya memasukkan Hye-in ke sekolah ini. Agar dia bisa tutup mulut. Talking. 내가 그거 말해주면 넌 나한테 뭐 해줄 건데? Entah kesepakatan apa yang ditawarkan Hye-in kepada Doan, karena keesokan harinya mereka tiba-tiba saja naik mobil yang sama pergi ke sekolah. Membuat semua murid di sana terkejut, mengira kalau mereka sudah pacaran. Hal itu dibenarkan oleh Hye-in saat trio ubur-ubur ini menanyakan kebenaran gosip itu. 지네들이 병신같이 뭐라도 되는 양 김치국 맛이게.
Begitupun dengan Do-eun saat ditanya oleh Woo-jin dan juga Min Yul-hee. Jadi, waktu di atap, Hye-in setuju memberitahu siapa pelaku pembunuhan Dara kepada Do-eun. Tapi Hye-in berjanji akan mengatakannya nanti setelah semua rencananya dijalankan. Yaitu, dia ingin Do-eun berpura-pura menjadi pacarnya agar para murid kalangan atas tidak mengganggunya lagi. Oh, Fagum. Nah, karena sekarang mereka tahunya Hye-in berpacaran dengan Do-eun, salah satu geng berlian, makanya trio ubur-ubur ini mengajak Hye-in agar hadir di acara pesta persaudaraan yang akan segera dilaksanakan hari Jumat mendatang. Sebenarnya, pesta itu hanya untuk siswi golongan apa saja, tapi mereka akan membuat pengecualian terhadap Hye-in karena sekarang Hye-in adalah pacar Do-eun. Ajakan itu pun Hye-in sampaikan pada sahabatnya Sonju, dan di luar dugaan, Sonju malah menyarankannya untuk datang karena itu adalah kesempatan buat Hye-in agar bisa berbaur dengan orang kaya. Siapa tahu Hye-in akan jadi banyak koneksi. Tapi masalahnya Hye-in gak punya gaun untuk dipakai ke acara mewah itu. Makanya Sonju pun menyarankannya agar meminjam saja pada Naeon. Dengan begitu, mereka pun pergi ke rumah Naeon dan Naeon pun setuju meminjamkannya asalkan Hye-in mau memberitahu dirinya tentang pesta kalangan atas itu, agar kelak dia juga bisa ikutan. Dan satu lagi, jangan sampai gaunnya kotor karena harganya sangat mahal. 깨끗하게만 빌려주세요. 아줌마. Singkatnya, berbekal dari gaun pinjaman, Hye-in pun menghadiri pesta wanita itu meski dengan perasaan canggung. 가까워지는 거. Berusaha menyesuaikan dengan cara minum kawa-kawa terlebih dahulu, tapi di luar dugaan. Untungnya gelas itu masih aman. Min Yul-hee datang mengulurkan tangannya bersamaan dengan kehadiran Baek Jena yang menjadi pusat perhatian. Lalu setelah itu, baju pinjaman itu akhirnya tak terselamatkan lagi. Yakin kalau ini adalah pesta jebakan buat dirinya. Tak cukup sampai di situ, Baek Jena juga ikut menambahkan noda di baju Hye-in. Tak tanggung-tanggung, sebotol kawa-kawa dia tumpahkan ke gaunnya. Agar Hye-in tahu diri di mana posisi sebenarnya dia berada. 여기가 어디라고 감히 말을 지어? 네가 작년 결차 맞았지? 그러니까 제발 주제 퍼. Selesai acara pesta, Baek Jena menyuruh asistennya untuk memecat pembantu yang selalu membereskan kamarnya. Dari sini kita jadi tahu bahwa Baek Jena ini adalah orang yang tegas. Dia ingin memecat si pembantu gara-gara pembantu itu tidak tahu cara menyimpan kembali barang-barangnya. Karena menurutnya, orang dan barang jika tidak tahu posisinya di mana, maka bagi dia itu adalah sebuah kelancangan. Tak lama kemudian, dia melihat sebuah berita tentang makin pesatnya usaha ayahnya. Itu dikarenakan adanya cinta sejati dalam diri pimpinan Hamyum Group itu. Karena gak mau ibunya tambah terluka karena pemberitaan ini, besoknya Baek Jena datang ke rumah ibu kandungnya yang ternyata lagi aboh karena terlalu banyak minum tua. Ibunya lalu menyinggung soal kehamilan Hamin-hee yang konon kata Paraji dia akan memiliki anak laki-laki. Itu akan membuat ayah Jena senang karena dia akhirnya memiliki pewaris. Sedangkan Hye-in yang semalam mengotori baju Naeon coba meminta uang pada ayahnya, siapa tahu punya $8,000. 이가 우리 이제 앞으로 계속 하면 되겠다. 마침 어제가 월급날이라 다행이네. Hal itu menyulut emosi sang kakak karena uang sebanyak itu sama dengan gaji ayahnya selama 6 bulan. Hye-in tambah pusing karena Naeon hanya memberinya waktu 1 bulan saja untuk mengganti gaunnya yang telah kotor. Dan jika tidak, maka dia akan melaporkannya kepada ibunya.
Iseng-iseng Hyein membuka Google, melihat latar belakang orang-orang yang semalam datang ke pesta. Ada si Enung, putri pengusaha Kao Sang Sang, peringkat 80 orang terkaya di dunia. Terus ada si Yang Hong, pemilik perusahaan JK, artinya Jojo Dog dan Corsi, dia punya perusahaan mebel terbesar di Korea. Selanjutnya ada si Aing Karna, putri artis terkenal Korea Selatan, yaitu Oh On. Pokoknya malam itu merupakan pertemuan akbar bagi para anak orang kaya. Nah, Sobat Kompak, ternyata Naeon sengaja memberi pinjaman gaun kepada Hyein karena dia sudah join dengan baik Jena untuk menjebaknya. Tak lama setelah itu Doen datang protes kenapa baik Jena melakukan itu. Bukankah anak miskin juga sama dengan mereka yang pada akhirnya akan mati juga? Sadar kalau Doen sedang membahas tentang Dara, Jena langsung memperingatkan Doen kalau Dara tak sebaik yang Doen bayangkan. Lebih baik dia mati sebelum nasib Doen berakhir seperti ibunya. Saya belum tahu apa maksudnya, yang jelas kali ini Somang terlihat senyum-senyum sendiri melihat Hyein dipermalukan di acara pesta. Secara kebetulan Hyein lewat di depannya menemui seorang pria di pinggir jalan. Somang yang curiga mereka melakukan bisnis perantoyan langsung menegur si pria, bahkan hampir memukulnya. Namun setelah dijelaskan kalau mereka hanya jual beli baju bekas, Somang pun langsung minta maaf. Tapi karena sikap Somang itulah si pembeli jadinya meminta diskon $50 kepada Hyein. Membuat Hyein tambah kesel aja. Hyein pun curhat tentang malam itu pada Somang, dan sebagai uang ganti rugi karena telah dipotong $50, Somang pun mengantarnya pulang, anggap saja sebagai ongkos taksi. Besoknya di sekolah, Hyein kembali dirundung oleh teman-teman sekolahnya, sama halnya dengan yang dilakukan mereka terhadap Dara. Setelah itu, dia bertemu dengan baik Jena yang kembali menertawakan Hyein. Hyein merasa aneh dengan apa yang dilakukan orang-orang kaya seperti baik Jena yang selalu menghabiskan waktu dan tenaganya hanya untuk merundung orang-orang miskin seperti dirinya. Karena mungkin akan lebih baik jika Jena dan yang lainnya menganggap Hyein tidak ada saja agar mereka sama-sama bisa fokus dalam belajar. Tapi Jena tak suka kepalsuan, dia ingin Hyein keluar dari sekolah ini. Dan sebagai kompensasinya, dia akan membayar uang ganti rugi gaun itu kepada Naeon. Jena akan memberi waktu 1 minggu agar Hyein memikirkannya. Aci. Sepulang sekolah, Doen mengajak Hyein masuk ke mobilnya karena dia ingin tahu siapa sebenarnya orang yang mendorong Dara itu. Hyein mengaku bersedia memberitahu asalkan Doen mau meminjaminya uang. Jelas dong, Doen marah. Dia sedang membahas kematian seseorang, tapi Hyein malah pinjam duit. 발끝에도 못 쫓아가는 거? 그치, 뭐 돈까지 꺼달래. 혜인이 나한테 아무런 부탁도 요구도 한 적 없어, 단 한 번도. Hyein pun langsung turun, jujur kalau dia sebenarnya tidak tahu pelaku aslinya siapa karena dia hanya melihat bayangannya saja. Namun yang pasti pelakunya adalah seorang perempuan. Dia pun mempertanyakan status Doen yang merupakan anggota berlian, tapi kenapa dia tidak bisa melindungi kekasihnya sendiri. Keesokan harinya, Oh Si-an mengajak Hyein makan siang bersama. Hyein merasa bersyukur karena di sekolah yang eban ini masih ada siswi baik hati seperti Si-an. Akhirnya Si-an menjawab kalau dia tidak sebaik yang Hyein bayangkan. Dia ngajak makan karena dia butuh teman. Berkata kalau dia punya solusi agar Hyein dapat uang tanpa harus keluar sekolah. Oh Si-an menunjuk seorang siswa bernama Lee Duk-min. Meskipun mukanya terlihat belegug atau culun, tapi keluarganya sangat kaya raya. Bahkan namanya tercatat hampir sejajar dengan baik Jena dan Min Yul-hee sebagai kontributor terbesar di sekolah ini. Jadi kalau Hyein butuh uang pinjaman,
tinggal ngomong saja kepadanya. Tak hanya klub berlian dan emas saja yang dipajang di sekolah itu, nama Oh Si-eun dan So-mang juga terpajang di sana sebagai klub kehormatan. Hye-in langsung menemui Lee Duk-min dan tanpa basa-basi lagi, Duk-min langsung mentransfer uang sebanyak $3.000. Sialnya si Duk-min ini ternyata gak sebaik yang Hye-in kira, karena kalau Hye-in telat membayar 1 minggu saja, maka Hye-in harus memberinya uang tambahan sebanyak $2.000. Aning, gak jauh beda dengan Bang Emok lah. Duk-min pun memberikan cara agar Hye-in bisa dengan mudah mendapatkan uang, yaitu dengan menjadi modelnya. 자존심이 판매자시냐 아무것도 아니다. Duk-min berjanji akan membayar $5.000 jika Hye-in bersedia ganti baju di hadapannya. Dan karena Hye-in lagi butuh uang, ya terpaksalah dia nurut. Sementara itu, di rumah sakit untuk pertama kalinya Do-eun mengunjungi Dara. Merasa bersalah karena sebelum kejadian mereka sempat bertengkar dulu akibat Dara tak mau Do-eun ikut campur ke dalam masalahnya. 누가들 그렇게 힘들게 차라리 말을 해주던가. 내가 뭘 더 할까? Do-eun kemudian memeriksa CCTV sekolah di ruangan ayahnya, tapi sayang file CCTV hari itu sudah dihapus. Curiga, jangan-jangan ayahnya mengetahui siapa pelakunya. Di tempat lain, Woo-jin tengah merayu kekasihnya Min Yul-hee agar mau melepas segelnya di hari jadian mereka. Namun tiba-tiba dia dapat telepon dari seseorang kalau baik Jena sudah mengetahui semuanya tentang Woo-jin. Woo-jin pun langsung marah, mengancam orang tersebut. Jika sampai Min Yul-hee juga tahu, maka dia akan membunuhnya. 근데 쟤는 또 어떻게 하는데? 이거 유리도 알게 되면 그때 넌 진짜 나한테 뒤지는 거야. Ya, entah ada rahasia apa antara Woo-jin dan baik Jena. Yang jelas di malam yang sama, Hye-in bermimpi tentang kejadian malam itu saat Dara memberikan sebuah kalung kepada dirinya. Bahkan kalung itu sempat Hye-in akan pakai ke acara pesta, tapi gak jadi. Takut orang-orang mengenalinya. Kita beralih ke baik Jena yang merasa kesal karena Ha Min-hee datang ke sekolah sambil membahas tentang dirinya yang akan menikah dengan pengusaha kaya raya. Baik Jena yang mendengar itu langsung sebel dan enak badan. Ha Min-hee coba memberikan perhatian kepadanya, tapi Jena menolak karena Jena menganggap Ha Min-hee adalah pelakor. Beda dengan sebelumnya selalu lemah lembut, kali ini Ha Min-hee membalas perkataan Jena dengan sedikit peringatan, mengingatkannya bahwa sebentar lagi dia akan jadi ibunya dan akan melahirkan seorang pewaris buat ayahnya. Jadi janganlah macam-macam. Memaksa Jena agar ikut dengannya. Tapi Hye-in meminta Ha Min-hee agar tidak memaksa Jena, lalu membawanya pergi dari sana. Sialnya setelah ditolong, Jena malah menyuruhnya pergi karena dia tidak suka dikasihani. Tapi tujuan Hye-in membawa Jena ke sana bukan untuk mengasihaninya, melainkan ingin membayar uang gaun yang malam itu dia kotori. Karena dia tahu baik Jena sudah bersekongkol dengan Naeyeon. Hye-in ingin mulai sekarang Jena tidak mengganggunya lagi, karena orang kaya macam Jena tidak lebih menakutkan bila dibandingkan dengan orang miskin yang rela mati dan membuang harga dirinya demi uang yang dianggap receh oleh orang-orang kaya. Jadi dia berharap mulai sekarang mereka bisa akur, karena mungkin saja di masa yang akan datang baik Jena akan menjadi bosnya. 너랑은 이걸로 계산 끝이야. 내가 이 학교에서 졸업까지 버텨야겠거든? 너 진짜로 또라이구나. 왜 이래? 각각 이 학교에서 너가 제일 무서운 존재인 줄 알지? 세상에서 제일 무서운 년은
다리를 걷느냐냐. Sejak peristiwa itu, hidup Hyein di sekolah menjadi lebih baik dan tak ada orang yang berani mengganggunya lagi. Dan itu berkat baik Jena. Masalahnya, kali ini dia terus dipaksa Doan agar mengatakan siapa sebenarnya orang yang mendorong Dara. Hyein untuk kedua kalinya bilang bahwa dia sebenarnya tidak tahu siapa orangnya. Doan yang tahu kalau ayahnya sangat menakutkan pasti akan mengeluarkan Hyein jika tahu kalau Hyein sebenarnya tidak mengetahui siapa pelakunya. Tapi dia memastikan tak akan melaporkan hal itu kepada ayahnya asalkan Hyein mau melanjutkan kerjasama mereka. Sampai dia tahu siapa orang yang mendorong Dara. Namun yang paling membuat Hyein takut adalah saat dia menerima pesan video yang memperlihatkan ketika dirinya bersedia mengganti pakaian di hadapan Dukmin. Sementara itu, Baek Jena bertanya pada sahabatnya Min Yulhi apakah benar setelah lulus nanti dia akan menikah dengan Wojin? Karena menurutnya Min Yulhi itu terlalu baik buat Wojin. Entah apa maksud Jena berkata seperti itu, tapi saat melihat Hyein lagi murung, Jena berkata kalau sebaiknya kita jangan lagi berurusan dengan Hyein karena dia cukup merepotkan. Namun mereka sangat terkejut saat melihat Hyein begitu akrab dengan Oh Si-an. Melihat Hyein selalu murung, Oh Si-an pun bertanya melalui sebuah tulisan, apakah kamu baik-baik saja? Ya, jelas dong Hyein murung karena dia takut video itu tersebar luas, bahkan ketika di rumah pun dia terus kepikiran. Hanya saja saat tak sengaja melihat tulisan yang ada di kertas mall itu, dia baru sadar kalau tulisannya sama persis dengan tulisan Oh Si-an saat menanyakan kabarnya di kelas tadi. Apa mungkin orang yang menerornya selama ini adalah Oh Si-an? Teringat dengan perkataan Oh Si-an waktu itu, kalau dirinya tak sebaik yang Hyein bayangkan. 내가 봤을 때 아니야. 그렇게 착한 애 아니야. Oh Si-an sendiri kini sedang berada di rumah sakit untuk menengok Dara. Ibu Dara berkata kalau orang terakhir yang berkunjung ke sini adalah Doan. Si-an lalu mendekati Dara sambil berkata apa yang Dara perbuat hingga Doan bisa mencintainya. Karena bagi Oh Si-an, Dara tak jauh beda dengan roh jahat. Seandainya Doan tahu sifat asli Dara, mungkin Doan tidak akan mencintainya. Setelah itu, Oh Si-an kembali melihat video Hyein saat ganti baju di studio si Dokmin. Sambil tertawa, dia bilang, "넌 내 기대를 저버리지 않는구나." Jadi setahun lalu sebenarnya Oh Si-hun ini adalah termasuk geng berlian, namun karena bapaknya mengalami kebangkrutan, nama Oh Si-hun pun dikeluarkan dari grup berlian. Dan hal itu mendapat ejekan dari teman-teman lainnya. Tak tahan dengan ejekan itu, Oh Si-hun kemudian menyemekdown temannya hingga datanglah Baek Jena yang langsung menamparnya. Baek Jena sebenarnya hanya melakukan apa yang selalu dikatakan oleh Oh Si-an, bahwa mereka harus berteman dengan orang yang setara saja. Dan karena kali ini Oh Si-an telah bangkrut, maka sekarang Oh Si-an bukan lagi temannya. Sejak peristiwa itu, Oh Si-an jadi sering menyendiri, lalu diam-diam menaruh dendam terhadap Baek Jena. Kembali ke masa sekarang, tak sengaja mereka berdua bertemu, dan Baek Jena mempertanyakan kedekatan Oh Si-an dengan Hyein. Karena dia curiga Oh Si-an telah merencanakan sesuatu. Baek Jena mengancam akan membongkar kejahatannya di masa lalu yang telah menyebabkan adiknya meninggal. Jika Oh Si-an berani macam-macam dengannya. Tapi Oh Si-an santai saja, toh tak ada bukti bahwa dia telah melakukan perbuatan itu. Mengingatkan Baek Jena kalau apa yang dilakukannya itu semata-mata untuk membuat Baek Jena jadi pewaris tunggal. Baek Jena pun langsung pergi tak mau meladeninya lagi. Tapi meskipun begitu, Jena tetap kepikiran dengan ucapan Oh Si-an dulu kalau penderitaannya mungkin akan dialami oleh Baek Jena sendiri. Takut kalau perselingkuhan ayahnya dengan Ha Min-hee terbongkar publik,
maka pastinya dia akan terkena malu. Sedangkan Hye-in kini sedang mengobrak-abrik tempat Oh Si-an karena dia sudah tahu Oh Si-an lah yang selama ini memberi pesan misterius kepadanya. Oh Si-an yang baru datang pun tidak merasa kaget dengan apa yang dilakukan Hye-in di tempatnya. Dia justru mengakuinya, termasuk mengirimkan video buka baju Hye-in di tempat Dukmin. Masalahnya, Oh Si-an juga tahu alasan kenapa Hye-in bisa masuk ke sekolah ini, yaitu agar tutup mulut mengenai pelaku yang mendorong Dara. Jadinya, Hye-in keceplosan kalau dia sebenarnya tidak mengetahui siapa pelakunya. Hanya kebetulan saat itu dia sedang berada di TKP. Hal itu dimanfaatkan Oh Si-an untuk mendoktrin Hye-in kalau pelakunya adalah Baek Jena. Tajuin jana? Jena ya. Sementara itu di ruangan lain, Do-eun menolak tawaran Baek Jena yang mengajaknya datang bareng ke acara hari jadinya Woo-jin dan Min Yul-hee. Tapi Do-eun menolak karena dia lebih suka berangkat bareng Hye-in. Membuat Baek Jena heran kenapa Do-eun lebih suka mengencani wanita kalangan bawah daripada orang yang setara dengannya. Do-eun lalu menyinggung soal Dara, apakah dia salah bila harus mencintainya. Seketika Jena teringat malam itu saat Dara memanggilnya ke atas gedung. Dara berkata bahwa dia sudah tahu tentang perselingkuhan ayahnya dengan Ha Min-hee karena dia sering melihat supir pribadinya menjemput Ha Min-hee saat larut malam. Dia pun berjanji tak akan memberitahu siapapun asalkan Baek Jena membiarkannya mencintai temannya. Siapakah yang dimaksud teman Jena? Mungkinkah Do-eun atau mungkin ada teman Jena yang lain? Saya belum tahu, yang jelas Baek Jena baru mau mengatakan alasan kenapa dia membenci Dara kepada Do-eun. Balik lagi ke percakapan Hye-in dengan Oh Si-an, di mana Hye-in masih belum percaya jika Jena yang melakukan dorongan itu kepada Dara. Karena kalau dia yang melakukannya, mungkin saja dia akan mengenalinya waktu di toilet karena dia adalah satu-satunya saksi di TKP. Lagi pula, mereka jadi berantem bukan karena masalah Dara, melainkan karena memperebutkan sepatu Emen. Tapi Oh Si-an tak mau tahu. Pokoknya Hye-in harus menuduh Baek Jena sebagai pelakunya, dan jika dia tidak mau melakukannya dalam waktu 1 minggu, maka Oh Si-an akan menyebarkan video ganti baju itu. 내가 괜히 이장님 그 변태에서 식은 위치가 어떤 줄도 모르고 그래도 상관없어? 돈 500만 원에 옷을 다 벗지 않나. Setelah pulang sekolah, Baek Jena menengok ibunya di rumah sakit yang saat ini sudah nampak baikan dari sebelumnya. Tapi saat keluar ruangan, dia mendengar percakapan asistennya yang akan mempertimbangkan saham Ibu Jena di perusahaan Hamyung Group, dikarenakan ada ahli waris baru yang akan segera lahir. Sedangkan Hye-in sangat frustasi karena masalah belum mau hilang dari kehidupannya. Dia pun tak sengaja melihat sebuah spanduk tentang pencarian saksi kejahatan di sekolah Cheongdam. Membuatnya nangis, tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Di saat bersamaan, Baek Jena lewat di jalan yang sama dan melihat Hye-in sedang menangis kesal. Jena berkata, kamu tidak pantas mengasihani Dara karena meski dalam golongan yang sama, kamu dan Dara jelas berbeda. Dan buat apa kamu menangis? Bukankah selama ini Hye-in selalu bersikap keras hingga dia kerepotan melawannya? Hanya saja sebelum pergi, Jena memperingatkan Hye-in agar selalu berhati-hati dengan Oh Si-an. 어두라 그냥 이학교에 와서 이게 무슨 일인가 싶지 불쌍할 필요 없어. 왜 꼴같지도 않게 울고 난리야. 살갑게 구니까 더 재수없이. 네가 오죽 미친년 같으면 내가 다 포기하겠냐. Besoknya Hye-in meminta bantuan Do-eun untuk meminjam ruang privasi kelompok berlian. Di sana dia dan Do-eun menggeledah seluruh laci agar dia dapat menemukan flash di Silly Dukmin mengenai video ganti bajunya. Setelah berhasil menemukannya, dia yang sudah join dengan Lee So-mang memaksa si Dukmin agar menghapus semua video ganti baju itu di laptopnya. Karena kalau tidak,
Somang juga akan menyebarluaskan video Dukmin lain yang lagi mesum. Di tempat berbeda, Baik Jena mendatangi ayahnya yang lagi berada di kantor. Secara kebetulan Haminhi juga datang ke sana, sehingga perang dingin pun kembali terjadi. Baik Jena mengingatkan kalau dirinya tidak akan berhenti melawan. Kita balik lagi ke Yein. Di tengah gempuran teror yang diberikan Oh Xian kepadanya, dia coba membuka flash disk yang bertuliskan Dara. Saat menontonnya, Yein terkejut karena Dara terlihat berbuat esek-esek dengan Wojin. 이미 여기서 벗었던 애들 있어. 도대체 넌... Besoknya, Doan mengajak Yein agar berangkat bareng ke hari jadinya Wojin dan Min Yulhi. Yein pastinya trauma kalau mendengar kata pesta, meskipun pada akhirnya dia bilang hayu. Setelah ditemui Doan, dia dikejutkan dengan Oh Xian yang tiba-tiba sudah berada di dekat lokernya. Mengancam Yein agar segera memberikan keterangan bahwa Baik Jena lah pelaku pendorongan itu. Karena meskipun video yang ada di Sri Dukmin telah dihapus, tapi dia masih punya videonya. Yein sih setuju, tapi sebelum melakukannya, Yein ingin bertanya dulu mengenai video yang ada di dalam flash disk semalam. Rupanya, Oh Xian juga sudah mengetahui isi rekaman flash disk itu. Jadi ceritanya, dulu Oh Xian yang mengetahui video itu sengaja mengirimkannya pada Dara. Dia mengancam akan menyebarluaskan video itu jika Dara tak mau mengancam Baik Jena dengan rumor perselingkuhan ayahnya. Alhasil, Dara pun bersedia melakukannya hingga Baik Jena yang terpancing kemudian mendorongnya. Tapi perlu diketahui Sobat Kompa, kalau cerita itu hanya versi Oh Xian saja, agar Yein mengira Baik Jena lah pelakunya. 걔도 여기서 나한테 싹싹 빌었어. 전교생들이 다 보게 될 텐데. Anda? Setelah Oh Xian pergi, ternyata Li Somang ada di toilet sejak tadi dan tak sengaja mendengar semua ancaman Oh Xian kepada Yein. Dia berjanji akan membantu Yein mengenai Oh Xian. 이거 해결해 줄 테니까. 좀 신기해 진짜. 예수님께 빌면 뭐라도 바뀌지 않을까 하는 거뜬 소망 말이야. 대반이 소원 들어줄게. Singkat cerita, acara hari jadi Wojin dan Min Yulhi pun digelar. Banyak teman-teman kedua pasangan itu hadir, termasuk Yein yang diajak Doan. Namun sepertinya ada yang tidak senang dengan perayaan itu, yaitu Baik Jena. Karena dia sudah tahu sifat asli Wojin yang sebenarnya. Setelah minum tuak barang-barang serta mengikuti permainan, Doan dan Yein keluar sebentar untuk mencari udara segar. Dalam kesempatan itu, Yein bertanya apa kira-kira penyebabnya hingga Dara bisa berakhir seperti sekarang. Apa ada yang salah dengan Dara? Karena si pelaku mungkin memiliki motif atau alasan kenapa dia melakukan itu. Tapi Doan tak bisa menjawabnya karena dia juga belum tahu sifat asli kekasihnya itu. 나도 크게 궁금해. 오늘 그렇게 잘못했다고. Setelah kembali ke dalam, Yein bertanya pada Baik Jena tentang kalung yang dipakai oleh Min Yulhi. Baik Jena berkata bahwa kalung itu sangat mahal, lagian jika Yein punya uang, dia harus ngantri dulu di daftar tunggu. Setelah itu, Doan mempertanyakan sikap Baik Jena yang tumben tidak merundung Yein. Baik Jena yang dalam pengaruh kawa-kawa merasa tersinggung dengan perkataan Doan. Kenapa Doan selalu membela orang lain daripada sahabatnya sendiri? Doan yang terpancing mengungkapkan kecurigaannya selama ini bahwa Baik Jena lah pelaku pendorongan terhadap Dara. Jena yang tak terima dituduh seperti itu mengungkapkan alasan dia membenci Dara. Bukan semata-mata karena dia miskin, melainkan karena Dara telah berani mengancamnya dan telah membodohi Doan sendiri. Karena dia tahu kalau Dara telah berselingkuh dengan Wojin. Tentu saja pengakuannya itu membuat semuanya gempar sekaligus memancing keributan.
Nah, mungkin kalian masih ingat ketika Wajin menerima telepon dari orang misterius yang mengatakan kalau baik Jena sudah mengetahui semuanya. Dan si penelpon itu rupanya Dara. 인유리가 이 사실을 알게 되면 어디야 그냥 찾아. Baik Jena yang tak terima dengan kelakuan si Dara menyuruhnya agar tidak mempermainkan Doan, kemudian berhenti main-main dengan semua teman-temannya. Ya, di sini kita jadi mengetahui alasan kenapa Jena selalu bertindak seolah-olah dia adalah wanita kejam, karena dia ingin melindungi teman-temannya. Namun sekarang teman baiknya pun si Min Yulhi malah menyalahkannya karena gara-gara baik Jena semua jadi berantakan. Padahal sebenarnya dia juga sudah tahu kelakuan Wajin, tapi dia tetap diam karena alasan cinta. Dalam keadaan sedih seperti itu, tiba-tiba Hyein masuk ke dalam mobilnya dan meminta tumpangan. Alhasil, baik Jena pun mengantarnya pulang, sekalian Hyein ingin memperlihatkan sesuatu kepadanya. Ini kali pertama Hyein mengajak orang lain ke kamarnya, begitupun dengan Jena yang baru kali ini masuk ke rumah orang Kismin. Ternyata Hyein ingin memperlihatkan kalung pemberian Dara itu kepada baik Jena. Karena di saat Oh Si-eun dan Do-eun mencurigai Jena sebagai pelakunya, Hyein justru kebalikannya. Karena dari kalung ini justru dia jadi tahu siapa pelakunya. Tonanya, hibukori. Nah, jadi sebenarnya Min Yulhi sudah tahu kalau Dara ada hubungan spesial dengan Wojin. Bahkan dia juga mendengar percakapan Wojin dengan Dara saat mereka lagi berada di kafe. Saat tahu kalau mereka akan ketemuan di atap sekolah, Min Yulhi langsung mendahului Wojin untuk memberikan pelajaran kepada Dara. Sebelum terjatuh, Dara sempat menarik kalung itu hingga kalung tersebut berada di tangannya. Besoknya, Hyein kembali mendapat pesan dari Oh Si-eun kalau sampai jam 12 malam Hyein masih tak mau membuat pernyataan, maka dia akan menyebarkan video ganti bajunya itu ke grup sekolah. Malam pun tiba, Oh Si-eun sudah berada di gedung sekolah, meminta Hyein agar segera membuat pernyataan kalau pelaku pendorongan itu adalah baik Jena. Hyein pun ingin mereka memperbarui kesepakatannya, dan sebentar lagi dia akan datang ke sekolah memberitahu siapa pelaku sebenarnya. Namun tak berapa lama seseorang menghampiri Oh Si-eun. Di saat bersamaan, Hyein yang baru tiba di area sekolah dikejutkan dengan suara gedebrug di belakangnya. Itu bukanlah suara kelapa jatuh, melainkan Oh Si-eun yang sudah dalam keadaan sekarat. Lalu siapakah pelakunya? Apakah Lee So-mang yang sudah berjanji akan menyingkirkan Oh Si-eun? Atau mungkin ada orang lain lagi? Saya tidak tahu karena mungkin jawabannya akan ada di session selanjutnya. Oke Sobat Gompa, itu tadi rangkuman cerita drama dari Beach X Rage. Mudah-mudahan kalian suka dan mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Pesan yang dapat kita ambil dari drama ini adalah jangan melihat orang berdasarkan apa yang kita lihat, karena orang yang dikira jahat seperti baik Jena ternyata tidak seburuk yang kita bayangkan. Begitupun dengan si Dara, terlihat lugu, lembut, baik hati, tapi ternyata busuk di belakang. Dan yang terpenting, kita harus tetap waspada terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Pura-pura perhatian seperti Oh Si-eun, padahal sebenarnya ada maunya. Jadi hati-hatilah dalam bergaul, cari teman yang baik, bukan teman yang pintar. Karena suatu saat, dengan kepintarannya mungkin dia akan membodohi kita. Karena suatu saat, dengan kepintarannya mungkin dia akan membodohi kita. Saya Andreas Bauk pamit. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Pamios.